Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Pada pertemuan kali ini materinya Ibu sudah share di WA Group ya. Silakan kalian download, lalu dibaca, dipahami pada waktu Ibu nanti menyampaikan materi. Terlebih dahulu kita membaca doa dulu sebelum memasuki pelajaran. Membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terlebih dahulu Ibu absen nama kalian satu persatu, lalu nanti kalian list nama kalian masing-masing di WA Group sehingga Ibu tahu mana yang hadir mana tidak. Ibu sebutkan dulu nama kalian: Hatijah, Musratul Jannah, Sulaiman, Sulfania, Nurul Komaria, Qurratul Ayun, Moh Faisal, dan Moh Solahuddin. Oke, siapkan buku paket PPKN dan alat tulis kalian masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelancaran dalam belajar. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana kita masih diberikan kesempatan berjumpa walaupun secara online, tidak bisa tatap muka seperti dahulu kala. Pandemi COVID mengubah kehidupan kita semua, khususnya di dunia pendidikan. Dari yang dulu kita tatap muka bisa bertemu di sekolah, bertimbal balik untuk sekarang kita harus melakukan proses pembelajaran dengan melalui online dengan menggunakan video ataupun WA Group. Walaupun dengan menggunakan online, proses pembelajaran online, kita harus semangat terus, khususnya untuk siswa harus belajar bersungguh-sungguh, jangan patah semangat. Semoga semangat belajar kalian tidak pernah pudar dan juga kalian tidak merasa berada di zona nyaman terus sehingga menyebabkan kalian malas untuk belajar kembali. Ki Hajar Dewantara berkata, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Begitupun pendidikan. Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan, melainkan pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah ada kata akhir. Seperti itu. Untuk kalian semuanya, Ibu harapkan selalu semangat belajar sehingga apa yang kalian cita-citakan lekas tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan belajar pada hari ini, yakni peserta didik dapat memahami sistem hukum Indonesia. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. 3. Peserta didik dapat mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah tujuan belajar pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya saja tentang mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalian bisa juga buka PowerPoint yang telah Ibu share.
Ibu akan menjelaskan pengertian hukum. Pengertian hukum menurut Prof. Mr. A.M. Mayer, hukum ialah suatu aturan yang mengangkut kesulitan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi pengusaha negara dan pelaksanaan tugasnya. Menurut A. Urad, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindak dari pihak pemerintah. Simorangkir, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Tujuan hukuman. Beberapa tujuan hukuman menurut para ahli. Prof. Soubekti, SH, hukum mengabdi kepada tujuan negara. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat. L.G. Van Opperloon, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jemery Betham, hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang besar bagi sebanyak mungkin orang. Onoto Habijojo, tujuan hukum ada 3, yaitu 1. Mendatangkan tatanan keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan. 3. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan tahun 1900. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, penggolongan tata hukum Indonesia berdasarkan wujud dan bentuknya. Hukum tertulis, yakni hukum yang ditulis atau dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, contoh KUHP, KUH Perdata. B. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih berlaku diyakini oleh masyarakat serta ditaati sebagai suatu peraturan perundang-undangan meskipun hukum ini tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam peraturan sebagai peraturan perundang-undangan, contohnya hukum adat. Berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya hukum lokal, yaitu hukum yang banyak berlaku di daerah tertentu, contoh hukum adat Batak, Minangkabau dan Jawa dan sebagainya. Hukum nasional yaitu hukum yang dilakukan negara tertentu, contoh hukum di Indonesia, hukum Malaysia, hukum Mesir dan sebagainya. Hukum internasional. Hukum internasional itu sendiri yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Berdasarkan bentuknya, hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini ialah ius constitutum. B. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, ius constituendum. C. Hukum yang alam berlaku abadi di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Berdasarkan pribadi yang mengaturnya. A. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu. B. Hukum semua golongan, yaitu hukuman yang mengatur dalam berlaku bagi semua golongan warga negara. C. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur 2 orang atau lebih yang masih berpihak tunduk pada hukum yang berbeda. Pengertian sistem hukum dan peradilan nasional, yakni hukum mempunyai sifat peraturan dan memaksa. Ini bertujuan untuk 1. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. 2. Mencapai keadilan, yaitu adanya unsur daya guna dan manfaat. 3. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu-gugat.
2. Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu adanya perintah dan larangan. 2. Perintah larangan itu bersifat memaksa atau mengikat semua orang. 3. Hukum mengandung beberapa unsur berikut, yakni 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata. 4. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu berdasarkan sumbernya, yakni hukum undang-undang, B. Hukum adat dan hukum kebiasaan, C. Hukum jurisprudensi, maksudnya seperti itu. D. Hukum traktat, E. Hukum doktrin. Untuk berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yakni hukum tertulis, hukum yang tidak tertulis. Berdasarkan isinya, hukum publik dan hukum privat. Dan berdasarkan tempat berlakunya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. Berdasarkan masa berlakunya, hukum positif, hukum yang tidak akan datang, hukum interval, hukum asasi atau hukum alam. Berdasarkan cara pertahanannya, hukum material, hukum formal, kaidah hukum yang memaksa, kaidah hukum yang mengatur dan melengkapi, sikap perbuatan sesuai dengan hukum. Sikap perbuatan yang sesuai dengan hukum ini yang dilakukan oleh kita, oleh kalian semua anak-anak, yakni seperti di lingkungan keluarga. Contohnya menghormati orang tua, mematuhi perintah dan larangan orang tua, belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk lingkungan sekolah, menghormati guru, mematuhi perintah dan larangan guru, mengerjakan tugas rumah dan diberikan oleh guru tepat pada waktu, memakai seragam yang ditentukan oleh sekolah, datang dan masuk sekolah tepat waktu. Untuk lingkungan masyarakat sendiri, ikut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, misalnya melakukan signaling sesuai jadwal yang telah ditentukan, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dan lingkungan bangsa dan negara, memenuhi semua aturan hukum yang ada di Indonesia, memiliki KTP bagi warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah, dan juga memiliki SIM bagi pengendara motor atau mobil. Upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi adalah pengabdian atau penyisihan atas suatu standar yang harusnya ditegaskan secara sempit. Pengertian korupsi yaitu pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak dan yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menanggulangi upaya tindak pidana korupsi, pemerintah membentuk suatu komisi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk mengatasi, penanggulangi, dan pemberantasan korupsi. Nah, Ibu sudah menjelaskan materi secara garis besarnya saja. Lalu sekarang giliran kalian untuk mengamati dari apa yang telah Ibu jelaskan barusan atau Ibu sampaikan ini, bisa mengamati dari buku PKN, dari buku paket PKN, dan juga bisa dari slide PPT yang Ibu sampaikan ini. Silakan kalian amati kembali, lalu jika ada pertanyaan sampaikan kepada Ibu dengan menggunakan WA Group. Kalian bertanya di WA Group, lalu nanti Ibu akan menjawabnya.
Dan apabila tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan saja dulu. Nanti kalian kalau ada pertanyaan juga langsung di WA grup, Ibu akan balas di sana. Sekarang Ibu akan lanjutkan untuk memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok, di mana nanti kalian harus mendiskusikan apa yang telah Ibu sampaikan barusan dan bisa mencari sumber belajarnya di internet, di buku paket, ataupun di LKS. Nah, baik Ibu sudah menulis kelompok untuk kalian. Ibu anggap semua materi yang Ibu sampaikan barusan ini paham semua. Untuk kelompok pertama, yakni Hatijah dan Nurul. Kelompok kedua, Musrotul Jannah dan Qurratul Ayun. Kelompok 3, Sulaiman dan Faisal. Kelompok 4, Sulfaniyah Alawiyah dan Muhammad Solahuddin. Nah, untuk materi yang Ibu akan berikan kepada setiap kelompok ini, nanti Ibu share di WA group. Lalu kalian nanti harus mendiskusikan dan bertukar pikiran bersama kelompoknya masing-masing. Nanti minggu depan kalian presentasikan dengan menggunakan video bersama teman-teman kalian, lalu dikumpulkan di WA group. Nanti Ibu akan tanggapi. Untuk setiap kelompok Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian berpresentasi bersama teman-temannya. Dan apabila ada kelompok yang presentasi, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 dan 4, kalian wajib menanggapi dan bertanya kepada kelompok pertama, kelompok yang maju presentasi tersebut, untuk memberikan pertanyaan atau memberikan pengetahuan yang kalian tahu apabila ada teman-temannya yang kurang paham, untuk membantu teman-temannya berpresentasi di depan. Baik, Ibu sudah memberikan tugas kelompok kepada kalian. Silakan hubungi kelompok kalian masing-masing. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas pada presentasi kalian saja. Ibu akan berfokus pada presentasi kalian saja, makanya Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian presentasi di minggu depan. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Sampai di sini saja. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini, yakni tentang materi mendeskripsikan sistem hukum dan peran peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulannya yakni dari data-data yang telah kita kumpulkan, beberapa sumber temukan atas dapat kita ketahui bahwa kehidupan kita sehari-hari sangatlah banyak macam-macam jenis hukum yang dapat kita temukan. Jadi hukum adalah kumpulan peraturan, perintah, dan larangan pengurusan tata tertib sesuai masyarakat dan harus ditaati masyarakat. Dan juga hukum ini banyak mendefinisikan banyak
pula sumbernya dan ada pula lembaga yang menegakkan hukum itu sendiri. Jadi dengan adanya hukum, kita itu wajib untuk mematuhi peraturan di setiap seperti lingkungan rumah, di lingkungan sekolah seperti itu. Terima kasih, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih, jadi Ibu harus mengundurkan diri. Apabila nanti ada pertanyaan selanjutnya, segera tanyakan di WA Group, pasti Ibu akan jawab di situ. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua anak-anak.